Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing tentang soal P3K kompetensi manajerial. So, untuk mempersingkat waktu seperti biasa, kita langsung mulai aja ya. Anda dan rekan Anda diminta untuk bekerja sama dalam suatu proyek irigasi. Karena tugas ini sangat penting, atasan meminta Anda untuk selalu cermat, efektif, efisien, dan mematuhi setiap prosedur yang ada. Namun, di tengah-tengah proyek rekan Anda diketahui melakukan tindakan yang tidak sesuai SOP sehingga proyek berjalan lambat. Sikap Anda: A. Segera melaporkan hal tersebut kepada pimpinan agar tidak mempengaruhi kelancaran proyek. B. Memintanya untuk bertanggung jawab penuh jika proyek tidak berjalan sesuai harapan. C. Berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan proyek sambil mencari alasan jika hasil yang diperoleh tidak sesuai target. D. Memintanya untuk segera menghadap pimpinan dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. E. Mengesampingkan masalah tersebut dan memastikan kelancaran proyek baru melaporkan pelanggaran tersebut pada pimpinan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah mengesampingkan masalah tersebut dan memastikan kelancaran dari proyek tersebut. Setelah itu baru melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan. Jadi, poin yang paling tinggi adalah yang E. Kemudian yang bernilai 4 itu adalah yang C. Berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan proyek sambil mencari alasan jika hasil yang diperoleh tidak sesuai. Yang poinnya 3 itu adalah yang A. Segera melaporkan hal tersebut kepada pimpinan. Dan yang poinnya 2 itu adalah yang D. Meminta untuk segera menghadap pimpinan dan mempertanggungjawabkan kesalahannya padahal proyeknya belum selesai. Kemudian yang poinnya 1 itu yang B. Memintanya untuk bertanggung jawab penuh jika proyek tidak berjalan sesuai harapan. Dalam rangka mengenalkan produk ramah lingkungan buatan perusahaan Anda, tim Anda diminta untuk menjual produk tersebut di pameran produk lokal. Diharapkan Anda dapat menjual sebanyak mungkin produk dan melakukan survei minat pembeli. Dengan banyaknya stand serupa di pameran tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung ke stand Anda? A. Mempekerjakan sales promotion yang profesional dan persuasif. B. Memajang produk-produk unggulan disertai diskon menarik di etalase kaca sehingga pengunjung banyak yang mampir. C. Membuat stand yang luas, nyaman sehingga bisa menampung pengunjung sebanyak mungkin. D. Memilih lokasi stand yang strategis dan membuat konsep stand yang berbeda dibandingkan stand lain yang ada. E. Memberikan layanan dan ramah dan demo produk yang menarik sehingga pengunjung merasa senang. Jawaban yang poinnya paling tinggi adalah D, yaitu memilih lokasi stand yang strategis dan membuat konsep stand yang berbeda dibandingkan stand lain yang ada. Dan yang poinnya 4 itu adalah yang E. Yang poinnya 3 itu adalah A. Dan yang poinnya 2 itu adalah B, dan poin 1 yang C, yaitu membuat stand yang luas, nyaman sehingga bisa menampung pengunjung sebanyak mungkin. Padahal belum tentu standnya menarik. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Banyak rekan kerja Anda yang tiba-tiba mengeluh mengenai pembagian bonus penjualan yang telah diatur oleh perusahaan karena dianggap hanya menguntungkan para karyawan senior dan mereka mengancam untuk melakukan protes pada pimpinan. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa perusahaan telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatur pembagian bonus penjualan sesuai dengan beban tugas dan hasil penjualan yang ada. Jika hal ini dibiarkan, maka perusahaan akan merugi. Sikap Anda: A. Mendiskusikan masalah tersebut dalam rapat internal karyawan untuk kemudian diajukan pada Dewan Direksi. B. Mengajak seluruh karyawan dan pimpinan untuk meninjau kebijakan tersebut sehingga menguntungkan semua pihak. C. Membiarkan saja hal tersebut karena saya yakin perusahaan telah mengambil langkah yang tepat terkait pembagian bonus. D. Perusahaan seharusnya dapat bersikap adil dan membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak.
Menuliskan surat kritikan terbuka untuk pimpinan perusahaan agar dapat lebih adil kepada karyawan baru. Yang poinnya paling tinggi itu adalah yang B, yaitu mengajak seluruh karyawan dan pimpinan untuk meninjau kebijakan tersebut sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi semua pihak itu dilibatkan sehingga mereka tahu alasan-alasan di balik kebijakan tersebut. Kemudian yang poinnya 4 itu yang A. Yang poinnya 3 itu adalah yang E. Yang poinnya 2 adalah yang C, membiarkan saja, berarti dia tidak ada care, nggak ada empati dengan masalah yang terjadi di perusahaannya. Kemudian yang poinnya 1 itu adalah yang D. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Anda adalah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah menengah umum. Belakangan Anda mendengar bahwa behel murah tengah tren di kalangan anak sekolah dan Anda diketahui berdampak pada kerusakan gigi yang parah. Hal ini tentu saja tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga masa depan para siswa. Sebagai kepala sekolah, sikap Anda: A. Tidak terlalu terpengaruh berita tersebut karena berada di luar kewenangan Anda sebagai kepala sekolah. B. Mencari tahu berapa banyak siswa yang menggunakan behel murah di kalangan sekolah dan melaporkannya dalam rapat bulanan guru. C. Membuat pemberitahuan agar setiap siswa yang menggunakan behel melampirkan surat keterangan dokter sehingga terhindar dari oknum behel murah. D. Membuat seminar kesehatan gigi di sekolah dan para siswa lebih berhati-hati terhadap bahaya penggunaan behel murah. E. Meminta para orang tua siswa agar lebih mengawasi anak-anak mereka sehingga tidak asal menggunakan behel. Jawaban yang poinnya paling tinggi itu adalah yang D, yaitu membuat seminar kesehatan gigi di sekolah agar para siswa itu lebih berhati-hati terhadap bahaya penggunaan behel sehingga para siswa mengetahui bahayanya behel murah. Yang poinnya 4 itu adalah yang C. Yang poinnya 3 itu adalah yang E. Yang poinnya 2 adalah yang B. Dan yang poinnya 1 itu adalah yang A. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Belakangan di kampung Anda sedang marak terjadi pembegalan. Untuk menghindari jatuhnya korban, Pak RT meminta warga untuk tidak keluar rumah setelah jam 9 malam dan diadakan ronda bergilir. Saat Anda melakukan ronda, Anda melihat sekelompok anak muda sedang duduk-duduk di warung, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10. Sikap Anda: A. Membiarkan saja karena jumlah mereka banyak, jadi akan aman dari pembegalan. B. Memfoto kemudian mengirimkan foto tersebut ke Pak RT agar ditegur. C. Menegur para pemuda tersebut dan meminta mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing. D. Pura-pura tidak tahu karena saya tidak terlalu mengenal para pemuda tersebut. E. Memarahi mereka karena tidak mau mengikuti aturan dari Pak RT. Nah, aspek yang dilihat di sini adalah aspek pelayanan publik. Jadi di sini kita kan sebagai petugas ronda. Nah, hal yang harus kita lakukan sebenarnya adalah ya menegur para pemuda tersebut dan meminta mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Berarti jawabannya yang C ya. Yang poinnya 4 itu adalah yang E. Memarahi mereka karena tidak mau mengikuti aturan. Yang poinnya 3 itu adalah yang A, dan yang poinnya 1 itu yang D, pura-pura tidak tahu padahal sebenarnya dia tahu. Seluruh divisi di perusahaan Anda akan mengikuti lomba kinerja terbaik antar divisi tahunan yang akan memperebutkan trofi dan sejumlah uang hadiah. Sikap Anda sebagai kepala divisi: A. Paling penting adalah meningkatkan kualitas kerja setiap anggota dan kerjasama antar divisi. B. Meminta semua anggota divisi untuk tetap bekerja seperti biasa dan tidak terlalu memikirkan kompetisi tersebut. C. Yang terpenting adalah ikut berpartisipasi seperti divisi lainnya. D. Dalam kompetisi menjadi juara itu adalah yang utama untuk menunjukkan kemampuan kerja divisi saya.
Meminta semua anggota divisi saya untuk bekerja sama mengamati kelemahan divisi lain. Jadi aspek yang dilihat dari pertanyaan tersebut adalah aspek dari semangat berprestasi. Berarti jawaban yang paling tinggi adalah yang D ya, itu nilainya 5. Karena dalam kompetisi menjadi juara itu adalah yang utama untuk menunjukkan kemampuan kerja divisi. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang E. Dan yang poinnya 3 itu adalah yang A. Yang poinnya 2 adalah yang B. Dan yang 1 itu adalah yang C. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai bentuk apresiasi atas tender proyek yang berhasil tim Anda menangkan, pimpinan memberikan tim Anda jamuan makan malam mewah. Namun saat itu istri Anda sedang dirawat di rumah sakit sehingga Anda harus temani. Bagaimana sikap Anda? A. Menolak ajakan tersebut dan segera menuju ke rumah sakit. B. Menerima ajakan tersebut sebagai bentuk loyalitas kerja. C. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar lalu meminta izin pulang terlebih dahulu. D. Meminta maaf karena harus merawat istri di rumah sakit. E. Meminta pimpinan untuk mengubah tanggal jamuannya karena Anda tidak bisa hadir. Jadi sebagai tindakan yang paling tepat itu adalah yang C. Ini poinnya 5. Kenapa? Jadi kita tetap ikut kegiatan tersebut meskipun itu sebentar, lalu meminta izin pulang terlebih dahulu karena alasan istri sedang sakit di rumah sakit. Jadi kita bisa melakukan dua-duanya gitu. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang D, yang poinnya 3 itu yang A, yang poinnya 2 adalah yang B. Menerima ajakan tersebut sebagai bentuk loyalitas kerja tapi istri ditinggalin, itu poinnya 2. Kemudian yang poinnya 1 itu adalah yang E, meminta pimpinan untuk mengubah tanggal jamuannya. Ini nilainya 1. Kenapa 1? Soalnya ya siapa lo kan? Ya enggak? Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Anda bersama rekan Anda diminta untuk melakukan presentasi, namun pada sehari sebelum hari H, rekan Anda mendadak sakit sehingga keberhasilan presentasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Sikap Anda: B. Meminta bantuan rekan lainnya untuk melakukan presentasi menggantikan tugas rekan yang sakit. C. Mencoba tetap tenang, mempersiapkan presentasi sebaik mungkin dan pasrah pada hasil presentasi besok. D. Memaksa rekan saya untuk tetap menjalankan tugasnya karena keberhasilan presentasi adalah tanggung jawab tim. E. Saya yakin dapat melakukan presentasi dengan baik, meski demikian saya akan tetap mengecek kembali data file presentasi yang disiapkan. Yang poinnya paling tinggi itu adalah yang E. Jadi tetap yakin dapat melakukan presentasi dengan baik meskipun kita sendirian dan tetap mengecek kembali data file presentasi yang disiapkan. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang C. Mencoba tetap tenang, mempersiapkan presentasi sebaik mungkin dan pasrah kepada hasilnya. Yang poinnya 3 adalah yang A. Yang poinnya 2 itu adalah yang B. Dan yang poinnya 1 itu yang D. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Perusahaan Anda merekrut beberapa pegawai baru yang belum berpengalaman dan ditempatkan dalam divisi Anda. Padahal Anda merasa divisi Anda lebih membutuhkan pegawai yang sudah berpengalaman dalam bidang kerjanya. Sikap Anda sebagai ketua divisi terkait hal tersebut: A. Berusaha menjalankan tugas sebagai ketua divisi sebaik mungkin. B. Menghadap atasan dan menyatakan keberatan atas keputusan tersebut. C. Memberikan perintah dengan tegas dan disiplin tinggi sehingga pegawai baru cepat memahami tugasnya. D. Mengajari setiap pegawai baru setiap detail pekerjaan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan kerja. E. Mengenalkan visi, misi, dan budaya kerja perusahaan sehingga mereka memahami tugas kerja mereka. Jawaban yang paling besar poinnya adalah yang E, yaitu mengenalkan visi misi budaya kerja perusahaan sehingga mereka itu memahami tugas kerja mereka. Kemudian yang poinnya 4 adalah yang A, berusaha menjalankan tugas sebagai ketua divisi sebaik mungkin. Yang poinnya 3 adalah yang C, memberikan perintah dengan tegas dan disiplin tinggi sehingga pegawai baru cepat memahami tugasnya. Yang poinnya 2 adalah yang D. Kemudian yang poinnya 1 adalah yang B, menghadap atasan dan menyatakan keberatan atas keputusan tersebut.
Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Jam istirahat kantor hampir berakhir, namun beberapa rekan kerja Anda masih berada di ruang istirahat membicarakan kondisi Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Padahal masih ada pekerjaan kantor yang harus segera diselesaikan. Sikap Anda terhadap rekan kerja yang lain saat menghadapi kondisi tersebut: A. Menasehati rekan kerja yang lain bahwa kondisi Indonesia akibat COVID-19 tidak perlu didiskusikan dan segera mengajak mereka kembali bekerja karena mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan mereka. B. Mengajak rekan-rekan kerja yang lain untuk segera kembali bekerja karena waktu istirahat hampir berakhir dan mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. C. Saya kurang tertarik dengan isu kesehatan yang sedang berkembang saat ini, namun demikian demi menjaga solidaritas kelompok saya akan ikut memberikan komentar baru kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan saya. D. Mengabaikan mereka dan segera kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan karena mengomentari isu kesehatan terkini adalah hal yang kurang menarik bagi saya. E. Diam saja dan segera kembali ke ruangan kerja melanjutkan pekerjaan saya karena bagi saya tidak ada yang lebih utama selain menyelesaikan tugas kerja yang diberikan. Saya tidak akan terpengaruh dengan rekan lainnya karena mereka mungkin sudah menuntaskan pekerjaan mereka sehingga dapat bersantai. Jawaban yang paling tinggi adalah yang B, yaitu mengajak rekan-rekan kerja yang lain untuk segera kembali karena waktu istirahatnya hampir berakhir dan mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang A, yang poinnya 3 adalah yang C, yang poinnya 2 itu adalah yang E, diam saja dan segera kembali ke ruang kerja, dan yang poinnya 1 itu adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai salah seorang pegawai ASN, Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan suatu program kerja yang Anda ketahui akan sulit untuk direalisasikan karena berbagai alasan. Namun, atasan memberikan alasan bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mengerjakannya, sehingga keputusan tersebut tidak dapat diubah. Hal yang Anda lakukan pada situasi tersebut adalah: A. Mengungkapkan keberatan saya disertai alasan logis pada atasan, namun program tersebut tetap dijalankan karena sudah menjadi kewajiban dan komitmen saya sebagai ASN. B. Mengungkapkan keberatan saya pada rekan kerja yang lain sehingga dapat mengajak mereka untuk protes bersama pada atasan agar berpeluang dipertimbangkan kembali oleh atasan. C. Menolak menjalankan program tersebut karena saya mengetahui batas kemampuan saya dan tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak dapat saya selesaikan dengan baik. D. Tetap melaksanakan program tersebut meskipun tidak yakin dapat menyelesaikannya dengan baik karena perintah atasan. E. Tidak memberikan komentar apapun dan berusaha melaksanakan tugas kerja sebaik mungkin karena sudah menjadi komitmen saya sebagai ASN untuk menjalankan kewajiban seoptimal mungkin. Nah, ini tuh yang dilihat adalah kemampuan mengendalikan diri kan. Jadi kita sebagai ASN itu kan diberikan pekerjaan yang sulit dan mengalami banyak kendala. Jadi sikap yang paling tepat yang dilakukan adalah tidak memberikan komentar apapun dan berusaha melaksanakan tugas sebaik mungkin karena ya sudah menjadi komitmen kita kan sebagai seorang ASN untuk menjalankan kewajiban seoptimal mungkin. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang E, itu poinnya 5. Kemudian yang poinnya 4 adalah yang D, tetap melaksanakan program tersebut meskipun tidak yakin dapat menyelesaikannya dengan baik. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang A, mengungkapkan keberatannya disertai dengan alasan yang logis di sini ya pada atasan, tapi program tersebut tetap dijalankan karena memang sudah menjadi kewajiban. Kemudian yang poinnya 2 itu adalah yang B, mengungkapkan keberatan saya pada rekan kerja yang lain sehingga dapat mengajak mereka untuk protes bersama. Kemudian yang poinnya 1 itu adalah yang C. Dan cukup sekian kesempatan kita kali ini dalam membahas soal P3K kompetensi manajerial PPK bagian kedua.
So, buat teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, serta boleh share kalau video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.